Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Setelah mungkin 1 hari penuh melakukan aktivitas dan mungkin di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ambil waktu bersama dengan keluarga di tengah-tengah bulan keluarga saat ini. Mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Jika kami masih bisa di dalam kondisi yang sehat, di tengah-tengah masa pandemi saat ini, kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jika kami bisa melakukan aktivitas, jika kami masih bisa berjalan, jika kami masih bisa diberikan kesehatan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pimpin malam hari ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Buka hati, pikiran kami, untuk kami sungguh-sungguh memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin semuanya dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan bersuka cita bersama dengan anggota keluarga. Mari kita naikkan pujian ini, jadikan lagu ini sebagai tekad di dalam hati kita. Satukanlah hati kami. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini ketika lagu berkata bergandengan tangan. Pegang tangan ke anggota keluarga di sampingmu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. bergandengan tangan, pegang tangan anggota keluarga. Bergandengan tangan
silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah lagu ini menjadi sebuah batu peringatan untuk kita mengingat bergandengan tangan sebagai satu keluarga, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, terutama di tengah-tengah keluarga, pergumulan keluarga, bukan suatu hal yang mudah untuk kita jalani. Tapi kita percaya dengan sayap-Mu berada di dalam tangan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita dan menyertai kita di tengah-tengah pergumulan yang kita jalani. Mari kita naikkan pujian ini, mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan pertolongan dari Tuhan yang terus menyertai setiap kita di tengah kita menjalani kehidupan yang tidak begitu mudah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari yang pertama kita berdoa untuk setiap pasutri di GKKK Surakarta, untuk menata kembali kehidupan pernikahan dan keluarga sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan, di kami dalam berdoa surga, di kami secara hadapan-Mu, khusus mau menyerahkan berdoa untuk setiap keluarga di GKK Surakarta. Kami menyerahkan mereka di hadapan Tuhan ketika mereka menjalani kehidupan keluarga yang tidak begitu mudah. Biarlah firman Tuhan menjadi landasan kehidupan mereka. Firman Tuhan menjadi penopang pelita di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka merasa begitu sulitnya menjalani kehidupan ini, ketika begitu gelapnya perjalanan yang mereka harus jalani. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Firman-Mu terus menyertai kehidupan mereka, menjadi penopang
penopang, penguat, menjadi pelita dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus bisa melihat akan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka tahu firman Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupan keluarga. Biarlah mereka tidak tersesat. Biarlah mereka tidak jatuh di dalam dosa. Tapi mereka terus bisa berpaut dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan mereka tidak kehilangan iman di hadapan Tuhan. Di tengah menjalani kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan kuatkan dan tolong mereka di dalam menghadapi semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari selanjutnya kita berdoa untuk Pak Sutri di GKK Surakarta, untuk terus belajar saling menyesuaikan diri dengan pasangannya di dalam proses menjadi satu daging dalam semua aspek kehidupannya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan, proses menjadi satu daging bukanlah suatu hal yang mudah. Agar memahami Karena kami tahu kami mereka punya berkeluarga adalah menjadi diri kami masing-masing yang jatuh di dalam dosa. Kami punya latar belakang masing-masing yang berbeda. Kami punya pergumulan dan sejarah masing-masing, latar belakang masing-masing yang berbeda. Untuk menyatu menjadi satu daging. Itu bukanlah suatu proses yang mudah, tapi kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga, pasutri-pasutri yang ada untuk belajar menyatu, bersatu menjadi satu daging. Kiranya Tuhan terus menyertai dan kiranya Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Biarlah persekutuan di dalam Tritunggal Tuhan Bapa nyata di dalam keluarga. Biarlah setiap mereka belajar untuk menurunkan ego mereka, untuk belajar menyatu di dalam sebuah ikatan pernikahan keluarga untuk menjadi satu, dan juga menjadi satu daging. Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan yang memampukan mereka. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita terus menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk Pak Sutri di GKK Surakarta, yang mungkin ada sebagian yang mengalami konflik ketidakharmonisan dan juga saling melukai pasangan. Kiranya hati mereka diubahkan oleh Tuhan untuk saling mengampuni dan mau mewujudkan rekonsiliasi dalam relasi suami istri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa Tuhan, di kami dalam berdoa surga, menyerahkan di ke dalam dalam tangan-Mu untuk setiap keberdosaan pasutri kami, di dalam di GKK keterbatasan Surakarta yang kami. saat ini Kami datang mengalami kepadamu dan konflik, kami mengakui mengalami bahwa kami sebagai anggota keluarga, suatu sebagai pasutri, pertikaian, seringkali kami jatuh di ketidakharmonisan, dalam yang itu menyebabkan egoisme kerenggangan kami di dalam pribadi, rumah tangga. Kiranya yang Tuhan membuat yang kami pimpin mereka, melukai. Tuhan lembutkan Kami hati saling mereka, melukai satu sama lain. saling Kami tunduk datang kepadamu satu ya sama Tuhan, lain, mau berdoa belajar untuk seluruh terbuka, anggota pasutri belajar keluarga, melihat, bukan menuduh anak-anakmu atau di bukan Gereja Kristen menunjukkan Kalam Kudus kesalahan Surakarta. satu sama lain, tapi Biarlah ketika mereka mau belajar dibentuk, mau saling memperbaiki jatuh di diri. dalam dosa dan saling Tuhan menyakiti, pimpin mereka, mereka walaupun mengingat proses itu Kristus bukan suatu Yesus proses yang yang sudah lebih mudah, dulu mengampuni tapi Tuhan mereka. tolong mereka, Tuhan topang Secara mereka, manusia mungkin untuk mereka bisa merasa tidak menjalankan mampu untuk semuanya dengan mengampuni. baik. Biarlah Bahkan mereka ada di antara tahu mereka yang sudah bahwa mau proses menyerah. menjadi satu daging, Bapa di dalam untuk surga, belajar bantu saling kami, anggota mengampuni, pasutri, untuk belajar saling untuk terbuka, sekali bukan lagi suatu memandang hal yang kepada mudah, Kristus, tapi sumber Tuhan pengampunan kuatkan kami, mereka, Tuhan sumber pimpin kekuatan mereka kami, di sumber tengah-tengah kasih menghadapi kami. konflik yang ada. Tuhan, Kami Engkau yang percaya boleh Tuhan menolong tidak pernah meninggalkan supaya mereka. dengan Tuhan anugerah-Mu, kuatkan mereka, konflik Tuhan ini justru mampukan menjadi mereka tempat di untuk mana kami saling melangkah, mengaku untuk dosa, tahu, saling mengakui terbuka, kelemahan, dan diingatkan, kemudian ditegur, dibangkitkan dan untuk diubahkan mengasihi Tuhan lebih sungguh menjadi seperti Kristus pribadi sudah yang lebih lebih dulu baik. mengampuni kami. Tuhan Mohon pulihkan, berkat-Mu Tuhan, dan Tuhan mohon tolong mereka. pemulihan-Mu bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Demi nama Yesus. ya Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tuhan memberikan damai sejahteranya di dalam kehidupan setiap kita ketika kita benar-benar mengalami suatu hal yang begitu menakutkan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberikan damai sejahteranya. Tuhan mengirimkan penolongnya yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk kita melangkah di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Allah yang demikian, mari kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Dia yang adalah penolong di dalam kehidupan kita. Kekuatan di dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Dia. Berserulah kepada Dia. Naikkanlah pergumulan pribadimu, ucapan syukurmu. Naikkanlah semuanya di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Utarakan itu semua di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Di tengah-tengah bulan keluarga ini, kami tahu proses menjadi satu daging bukanlah suatu hal yang mudah. Tuhan pimpin setiap pasutri yang ada. Tuhan pimpin setiap orang-orang juga yang mungkin berada di dalam persiapan menjadi pasutri. Dan kiranya Tuhan juga pimpin setiap orang yang mereka rindu untuk belajar, membangun keluarga. Mereka bisa benar-benar memahami, mereka bisa benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan isi hati Tuhan, terbuka dan mau dibentuk Tuhan. Biarlah momen bulan keluarga ini menjadi sebuah momen yang begitu indah bagi setiap keluarga atau setiap pasangan untuk memahami satu sama lain, merajut kembali hubungan yang mungkin sudah rusak menjadi sebuah bagian bejana yang begitu indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami. Kiranya Tuhan tolong setiap kami. Untuk kami benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh meresapi kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan pimpin setiap pokok doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menolong.
Dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini adalah berproses menjadi satu daging. Biarlah lagu ini kita sungguh-sungguh bisa meresapi dalam kehidupan kita. Untuk setiap anggota keluarga bersama-sama belajar untuk menyatu di dalam Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga juga dipulihkan Tuhan dan membuka diri di hadapan Tuhan. Ini saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku, keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Jadikan lagu ini sebagai komitmen dalam hidupmu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku, milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus, supaya bukan saja membantu dan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah rutinitas dan kesibukan kami di dalam kehidupan pekerjaan kami sehari-hari, Engkau memberikan kepada kami satu waktu khusus melalui temu doa Rabu ini untuk kembali menata kehidupan pribadi kami masing-masing. Dan secara khusus ya Tuhan, di dalam bulan keluarga ini, kami sungguh rindu kami dapat mengevaluasi akan kesehatan, kondisi pernikahan dan keluarga kami. Kami sungguh rindu ya Tuhan,
kami betul-betul boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang berkenan di hati Tuhan, keluarga yang menjalankan mandat dan desain Tuhan semula, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami menjadi keluarga-keluarga yang makin hari bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pimpin dan tolong untuk persekutuan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam temu doa pada hari ini, di dalam rangka Bulan Keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan sebuah topik yang sangat mendasar, tetapi topik yang sangat penting, yaitu seharusnya sebagai suami dan istri saudara, makin lama kita makin menikah, makin lama kita hidup bersama, kita seharusnya makin terus-menerus berproses untuk menjadi satu daging. Saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para ahli saudara mengatakan bahwa Kejadian 2 ayat 24 itu adalah sebuah ayat yang sangat penting di dalam Alkitab, karena bagian ini berbicara tentang karakteristik atau hakikat dari pernikahan Kristen. Jadi saudara, kalau kita misalnya ditanya bagian dari mana Pak di dalam Alkitab yang sebenarnya menjelaskan, memberikan unsur-unsur atau karakteristik yang sangat penting berkaitan dengan keunikan pernikahan Kristen, saudara, maka ini adalah salah satu ayat yang penting, yaitu Kejadian 2 ayat 24. Nah saudara-saudara, sebenarnya kalau kita menggali atau menafsirkan Kejadian 2 ayat 24 ini, di situ kita akan menemukan ada beberapa unsur atau beberapa karakteristik dari pernikahan Kristen yang membedakan pernikahan Kristen dengan pernikahan di dalam agama-agama lain atau pernikahan yang bukan Kristen. Nah, tetapi saudara, salah satu unsur yang penting atau karakteristik yang penting dari pernikahan Kristen adalah, saudara, yaitu ketika dua pribadi, suami dan istri ini, disatukan di dalam pernikahan yang kudus, maka seharusnya yang terjadi adalah pernikahan ini menyatukan dua pribadi di dalam ikatan perjanjian Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi satu daging sebagai suami istri, saudara, itu bukan berarti dua pribadi yang berbeda ini dilebur menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah kepribadian yang baru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa sejak awal, sejak semula, saudara, Adam dan Hawa, laki dan perempuan, itu diciptakan sederajat, seharkat, semartabat. Oleh karena apa? Oleh karena laki dan perempuan, saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tetapi saudara, walaupun laki dan perempuan itu seharkat, semartabat, sama mulianya dan nilainya di mata Allah, Allah menciptakan mereka, saudara, adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka setara, mereka seharkat, tetapi di satu pihak mereka juga memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Kita mengetahui, saudara, seorang pria dan wanita secara kondisi fisik, kondisi tubuhnya tentu berbeda, saudara. Secara kondisi psikologis juga berbeda. Dan kita juga mengetahui peran yang dimainkan oleh seorang suami dan istri, seorang pria dan wanita di dalam sebuah pernikahan juga berbeda. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya ketika dua pribadi yang disatukan di dalam pernikahan kudus ini, mereka itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi satu daging. Saudara-saudara, menjadi satu daging itu artinya, saudara, keduanya
tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Keduanya ketika memutuskan untuk hidup bersama, menikah, saudara, tidak lagi berjalan masing-masing menurut keinginan sendiri. Tetapi saudara, dua pribadi ini, sekalipun mereka memiliki keunikan dan perbedaan di dalam cara berpikir, di dalam melihat segala sesuatu, arah daripada gerak keluarga, segala keputusan-keputusan yang diambil dan tindakan-tindakan yang dilakukan saudara di dalam hidup berkeluarga, itu bukan sekedar untuk kepentingan diri kita, tetapi adalah untuk kepentingan bersama. Nah saudara-saudara, jadi ketika kita saudara memutuskan untuk menikah, kita tidak lagi bicara tentang kepentinganmu atau kepentinganku, tetapi kita berbicara tentang kepentingan kita bersama. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kenyataannya saudara, tidak selalu orang yang sudah sekian tahun mereka menikah, mereka itu makin lama, makin intim, makin seirama, memiliki arah gerak yang sama, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang saudara disatukan di dalam upacara pernikahan. Betul, secara hukum negara dan secara hukum gerejawi, orang itu sudah bersatu. Tetapi sekalipun mereka sudah bersatu secara hukum negara dan hukum agama, saudara, tidak berarti di dalam kenyataannya mereka itu bisa bertumbuh menjadi satu daging. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saudara, berproses untuk menjadi satu daging itu adalah merupakan sebuah perjuangan yang akan terus-menerus kita lakukan seumur hidup kita. Saudara-saudara, apa artinya menjadi satu daging yang dimaksudkan di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini? Ya, menjadi satu daging berarti seluruh arah gerak, seluruh tujuan, seluruh visi yang ingin dicapai oleh keluarga itu betul-betul dipikirkan dengan tujuan yang sama. Bayangkan saudara, kalau misalnya sebuah negara ada presiden, ada wakil presiden, tetapi wakil presiden dan presiden ini tidak satu visi tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan negara, saudara. Presiden maunya kemana, ya, wakil presiden maunya kemana, tidak ada titik temu, saudara. Maka tidak mungkin kehidupan negara itu bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, saya selalu mengibaratkan kalau misalnya keluarga itu adalah sebuah negara, saudara, maka seorang suami yang menjadi kepala keluarga boleh dikatakan dialah presidennya. Dan seorang istri yang menjadi penolong sepadan bagi suaminya, dialah yang menjadi wakil presiden di dalam keluarga itu. Itulah sebabnya saudara, sebuah keluarga hanya bisa berjalan dengan sehat ketika kedua pribadi ini memiliki satu visi, satu gerak bersama, dan membangun nilai-nilai hidup yang dipegang dan diperjuangkan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi satu daging secara sederhana artinya adalah suami dan istri memiliki kesatuan dan keintiman di dalam seluruh proses kehidupannya. Baik di dalam hal masalah keuangan, baik di dalam hal masalah nilai-nilai hidup yang dipegang, baik di dalam masalah bagaimana mengasuh, mendidik, dan merawat anak, saudara, maka perlu ada keintiman dan kesatuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Dan tentu, saudara, ini adalah sebuah proses panjang yang akan terus-menerus kita lalui seumur hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun saudara, di dalam kenyataannya, tidak selalu suami istri itu hidup sesuai dengan tujuan Allah yang dinyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini. Saudara-saudara, kadang-kadang ada suami istri saudara yang makin lama menikah, mereka bukannya makin lama makin menyatu, bukannya makin lama makin menjadi satu daging. Mungkin mereka masih satu rumah, mungkin mereka masih satu ranjang, mungkin mereka, saudara, pergi ke gereja masih bersama-sama, tetapi tidak berarti, saudara,
menjamin bahwa mereka itu makin hari makin bertumbuh di dalam proses penyatuan seperti yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita misalnya saudara sebagai suami dan istri, kita itu tidak transparan satu dengan yang lain. Kita itu tidak terbuka dengan pasangan kita. Kita itu justru lebih terbuka kepada sekretaris kita, kepada sahabat kita, atau kepada orang lain, bukan kepada pasangan kita. Maka sebenarnya saudara, ini adalah salah satu di mana sebenarnya kita sedang mengalami kendala, masalah di dalam proses penyatuan. Menjadi satu misalnya saudara di dalam hal keuangan, bukannya berarti kalau suami kerja, istri kerja, ya menjadi satu itu artinya cuma punya satu rekening saja. Nah, bukan itu maksudnya saudara. Tetapi apakah misalnya suami dan istri itu transparan di dalam hal keuangan? Kalau suami bekerja, istri bekerja, saudara, maka kita tidak lagi bicara tentang ini gaji suami, ini gaji istri. Yang kita bicarakan adalah inilah penghasilan kita bersama. Gaji istri dan gaji suami digabungkan menjadi satu, lalu kemudian dibicarakan, dikelola. Ya, dari sekian banyak yang kita dapat dalam satu bulan ini, ada yang kita pakai untuk persembahan ke gereja, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk biaya sekolah anak, dan seterusnya, saudara. Dan saudara-saudara, saya menemukan kadang-kadang, saudara, banyak sekali misalnya di dalam hal masalah keuangan, tidak ada transparansi. Apalagi saudara, ada istri misalnya, statusnya adalah ibu rumah tangga karena kondisi tertentu, ya, secara ekonomi mungkin dia tidak bisa menghasilkan uang. Suaminya bekerja, saudara, dan suaminya berkata, udahlah kamu percayakan semuanya kepada saya. Kamu tidak perlu tahu sebenarnya penghasilan saya itu berapa banyak, bisnis kita berapa besar asetnya, dan berapa banyak hutang-hutang yang saya lakukan terhadap bank-bank tertentu. Kamu tunggu beres saja. Sehingga saudara, istri seperti ini akan merasa ada sesuatu yang dia tidak percaya. Ada sesuatu yang dia merasa tidak nyaman. Oleh karena suaminya mengatakan, kamu sebagai istri percayalah, tunggu beres saja. Kamu tidak perlu tahu detail masalah tentang keuangan saya atau hutang-hutang perusahaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saudara kita diingatkan di dalam proses pemberkatan pernikahan, saudara, itu ada satu upacara, salah satunya adalah pembukaan cadar dari mempelai pria terhadap mempelai wanita. Nah, sebenarnya saudara, proses pembukaan cadar di dalam sebuah kebaktian pemberkatan nikah itu memiliki makna atau nilai teologis yang berarti adalah sejak pribadi ini disatukan di dalam pernikahan yang kudus, maka tidak ada lagi sekat pemisah di antara mereka berdua. Apa yang diketahui oleh suami, itulah yang juga diketahui oleh istri. Apa yang seharusnya diketahui oleh istri, itulah juga yang diketahui oleh suami. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara. Betapa banyak kadang-kadang, saudara, di dalam keluarga-keluarga tertentu, saudara, ketidaksatuan ini misalnya terjadi, ya, hidup dengan jalan sendiri-sendiri. Suami tidak tahu PIN handphone dari istrinya, istrinya juga tidak tahu PIN handphone dari suaminya. Bukannya berarti, saudara, kita itu curiga dengan pasangan kita, bukan itu poinnya. Tetapi kalau betul-betul kita percaya kepada pasangan kita, betul-betul kita ini saling menghormati, saling menghargai keterbukaan apa adanya dengan pasangan kita. Kenapa kita perlu merahasiakan PIN handphone kita? Kenapa ada area-area tertentu di dalam hidup kita yang rasanya kita perlu tutupi dan kita sembunyikan dari hadapan pasangan kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pentingnya makin hari dua pribadi yang disatukan di dalam ikatan pernikahan kudus ini makin berproses memiliki keintiman, kesatuan di dalam nilai-nilai hidup yang dipegang. Misalnya, saudara, di dalam hal mendidik anak. Jangan sampai, saudara, suami dan istri memiliki konsep yang berbeda ketika memutuskan untuk menghukum atau mendisiplin anak.
Suami mengatakan anak ini perlu didisiplin, perlu dihukum, sementara istri mengatakan tidak perlu dengan kesalahan itu dihukum. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan masih adanya perbedaan-perbedaan yang perlu disatukan. Saudara-saudara, contoh yang lain, saudara. Kadang-kadang ada hal-hal yang belum dibicarakan berkaitan dengan proses penyatuan ini. Suami pergi ke gereja A, istri pergi ke gereja B. Memang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Alkitab tidak berbicara, kan nggak dosa Pak, kalau misalnya suami dan istri gerejanya beda, lagi pula kan gerejanya dua-duanya ajarannya sehat kok Pak, ajarannya baik. Nah tetapi saudara, ketika kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang, kita mula-mula misalnya berbeda gereja, pernahkah kita membicarakan dari hati ke hati? Dan menyepakati bersama, nanti kalau kita sudah menikah, kita kira-kira baiknya itu ke gereja mana ya? Kita itu bisa bersama-sama melayani di sana, beribadah di sana, bertumbuh di sana bersama-sama. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk sekolah minggu di gereja yang sama. Saudara-saudara, inilah prinsip yang namanya menjadi satu daging. Itulah sebabnya saudara berkali-kali Alkitab menekankan supaya kita itu memilih pasangan hidup yang seiman dan yang cinta Tuhan. Oleh karena saudara, kalau kita tidak memiliki pasangan yang seiman dan cinta Tuhan, ya bagaimana mungkin saudara menjadi satu daging, memiliki kesatuan dan keintiman di dalam berbagai macam aspek kehidupan ini bisa terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jalan penyatuan atau jalan menuju proses menjadi satu daging ini, saudara, ada dua cara yang bisa kita lalui. Yang pertama adalah melalui proses adaptasi, di mana kedua belah pihak terus-menerus melakukan penyesuaian diri satu dengan yang lain. Dan yang kedua, proses menjadi satu daging itu juga dibangun ketika dua pribadi, suami dan istri, terus membangun keintiman di dalam hidup bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara memutuskan untuk menikah dengan seseorang, maka kita harus ingat saudara bahwa kita ini adalah orang berdosa menikah dengan orang berdosa. Selalu ada pergumulan, selalu ada masalah. Kita saudara bukan menikah dengan seorang malaikat suci yang tidak bisa berdosa. Itulah sebabnya saudara, oleh karena keberdosaan kita, dan juga kita harus memahami ada perbedaan, keunikan antara pria dan wanita. Maka saudara, seumur hidup kita akan terus-menerus perlu melakukan proses adaptasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang saudara proses adaptasi itu kelihatannya dimulai dari hal-hal yang sepele. Mungkin misalnya seorang suami dibesarkan di dalam keluarga yang kurang rapi, ya, kalau habis mandi naruh handuk sembarangan, habis pulang kantor, ya, melepas baju atau menaruh pakaian kotor di tempat sembarangan. Mungkin bagi dia itu hal yang biasa. Dia sudah puluhan tahun hidup dengan gaya seperti itu, dibesarkan di dalam keluarga seperti itu. Orang tuanya juga tidak mempermasalahkan. Nah, tetapi ketika suami tipe seperti ini, saudara, misalnya menikah dengan seorang istri yang dibesarkan di dalam keluarga yang segala sesuatu teratur rapi, ya, kalau habis mandi naruh handuk di mana, pakaian kotor naruhnya di mana, kalau ngambil barang harus dikembalikan ke tempat yang semula. Maka saya yakin dan percaya saudara, ketika dua pribadi ini menikah, pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, disinilah saudara perlunya masing-masing pihak saudara untuk belajar rendah hati. Sebagai seorang suami menyadari, wah kalau seperti itu saya perlu dong untuk bisa lebih rapi lagi. Toh juga hidup rapi itu adalah sesuatu yang baik. Nah, sebagai suami, saudara, coba kita naikkan standar kita tentang kerapian, kalau kita tipe seperti itu.
Tetapi di satu pihak juga istri yang mungkin dibesarkan di dalam keluarga yang sangat-sangat teratur seperti ini. Jangan juga menuntut suaminya terlalu perfeksionistik, saudara. Harus menurut standar kerapian saya. Maka saudara, disinilah perlu antara suami dan istri itu saling adaptasi. Ya, suami mungkin menaikkan standar kerapiannya. Istri mungkin sedikit menurunkan standar kerapian yang dia pegang selama ini. Sehingga ada titik temu antara keduanya, saudara. Dan disinilah kita akan mengalami sebuah proses untuk kita sadar. Sebagai suami, sebagai istri, kita itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Tetapi kekurangan dan kelemahan dari pasangan kita itu tidak lagi menjadi sebuah ancaman yang bisa memisahkan dan menceraikan kita. Tetapi justru saudara menjadi sebuah kekuatan untuk menyatukan dan merekatkan hubungan kita satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu saudara konsep yang sangat keliru di dalam hidup pernikahan adalah seringkali saudara kita berusaha menjadikan pernikahan atau menjadikan pasangan kita itu sebagai self-fulfillment. Seolah-olah saudara pasangan kita itu adalah segala-galanya yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Yang bisa mengisi segala kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita menikah dengan pemikiran, dengan ekspektasi, dengan harapan seperti ini, bahwa kelak pasangan saya ini bisa self-fulfillment, memenuhi seluruh harapan, keinginan, dan kebutuhan diri saya. Maka percayalah saudara, kita akan banyak mengalami luka, kekecewaan, dan kepahitan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebaik-baiknya pasangan kita, saudara, pasangan kita itu bukan Tuhan yang bisa mengisi dengan sempurna seluruh keinginan, seluruh kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Sebaik-baiknya pasangan kita, saudara, kita jangan pernah lupa mereka juga adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang punya latar belakang kehidupan, orang-orang yang mungkin punya luka-luka masa lalu yang mungkin sampai sekarang belum terselesaikan. Saudara-saudara, seharusnya kita memandang saudara kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan itu menjadi satu sarana, menjadi wadah yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, memproses kita untuk makin bertumbuh menjadi karakter yang makin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jalan menuju proses menjadi satu daging, selain perlunya kedua belah pihak yang menikah ini terus-menerus untuk saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Maka yang harus dilakukan juga adalah belajar untuk membangun keintiman sebagai suami istri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, membangun keintiman itu bukan sekedar berarti saudara suami dan istri itu memiliki kedekatan fisik, tentu itu adalah hal yang baik. Tetapi saudara, membangun keintiman itu merupakan sebuah proses perjuangan seumur hidup kita. Ketika ada suka dan duka kita lewati. Ketika kita bisa tertawa bersama, menangis bersama sebagai suami dan istri. Itu adalah merupakan momen-momen dan masa-masa di mana keintiman itu makin terbangun. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah berapa lama saudara dan saya menikah? Apakah kita yang sudah menikah sekian tahun atau mungkin sudah sekian puluh tahun, saudara, kita itu makin intimkah dengan pasangan kita? Atau justru kita itu makin merasa jauh dari pasangan kita. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga saudara yang mungkin mereka itu tidak memutuskan untuk bercerai secara hukum. Tetapi oleh karena ada masalah yang dihadapi saudara, sebenarnya mereka itu sudah bercerai secara emosional. Hidup bersama, hidup serumah, mungkin pergi ke gereja bareng bersama-sama saudara. Tetapi sebenarnya dua belah pihak ini tidak ada lagi rasa saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain.
Kalaupun di rumah ngobrol saudara, yang dibicarakan itu bukan masalah relasi suami istri. Yang dibicarakan itu hanya misalnya masalah keuangan, masalah SPP anak, masalah kebutuhan-kebutuhan, tagihan-tagihan yang harus dibayar. Ya tentu saudara tidak salah ya sebagai suami istri kita membicarakan topik-topik itu. Karena itu adalah bagian-bagian yang real, yang penting yang harus kita bicarakan. Tetapi saudara di dalam pernikahan yang tidak sehat saudara, maka suami dan istri itu tidak pernah lagi membicarakan tentang cinta kasih dan relasi satu dengan yang lain. Pernah nggak saudara kita bertanya kepada pasangan kita, Papi, Mami, kita sudah menikah sekian tahun. Kamu merasa nggak makin mencintai saya? Kamu makin merasa nggak mengalami kepuasan bersama-sama dengan saya? Sekalipun saya bukan seorang suami atau seorang istri yang sempurna. Pernah nggak saudara kita sudah sekian tahun menikah, mengungkapkan, berbicara dengan jujur dari hati ke hati tentang hubungan kita berdua, saudara. Tentang relasi selama ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya seringkali saudara yang menjadi musuh atau penghambat di dalam keintiman, kehidupan keluarga itu adalah kadang-kadang kita itu lebih berfokus kepada perbedaan-perbedaan yang sulit untuk menyatukan dua pribadi ini. Aduh Pak, kalau ngomong sama suami saya, kalau ngomong sama istri saya tentang area ini Pak, sampai kiamat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali juga Pak, nggak bakalan ketemu Pak. Jadi daripada saya membicarakan masalah ini Pak dengan suami saya atau istri saya, udahlah, kita udah sama-sama tahu deh. Pokoknya kalau bicara dalam area ini, tentang topik ini, enggak bakalan ada titik temu. Saudara-saudara, pernahkah kita mungkin merasakan di dalam hidup pernikahan kita perasaan seperti itu, saudara? Pernahkah kita mungkin menjadi seorang suami atau seorang istri yang hanya berfokus melihat kekurangan pasangan kita? Melihat perbedaan-perbedaan sesuatu yang kita harapkan pada pasangan kita tetapi tidak ada pada dirinya. Saudara-saudara, kehidupan pernikahan yang sehat saudara itu ditandai adalah kemampuan kita untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Betul saudara, kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu perlu didiskusikan, perlu dibicarakan bersama-sama dari hati ke hati supaya kita punya kesepakatan di dalam area-area tertentu dan nilai-nilai hidup yang kita pegang di dalam hidup berkeluarga. Tetapi kita juga jangan pernah lupa, saudara. Pria dan wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan oleh pribadi yang sama, yaitu Allah yang maha baik dan yang maha mulia. Maka saya percaya, saudara, maka seharusnya yang lebih kita fokuskan untuk kita bangun di dalam kehidupan pernikahan kita adalah bahwa kita sebenarnya sebagai suami dan istri lebih banyak memiliki kesamaan-kesamaan di mana kita bisa berjalan bersama. Saudara, ketika engkau dan saya dulu memutuskan untuk menikah dengan seseorang, bukankah kita itu memasuki pernikahan, saudara, dengan sebuah harapan dan ekspektasi dari sekian banyak wanita, dari sekian banyak pria di atas muka bumi ini? Kita pilih orang ini menjadi pasangan kita dengan keyakinan apa? Bahwa pasangan kita ini akan mampu bersama-sama dengan kita untuk mewujudkan tujuan Allah di dalam hidup berkeluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berfokuslah kepada persamaan-persamaan yang bisa kita bangun. Persamaan-persamaan yang kita perjuangkan bersama. Persamaan-persamaan yang membawa kita ini, saudara, menjadi keluarga yang makin hari makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita tidak bisa memilih kita lahir di dalam keluarga seperti apa. Apakah kita lahir di dalam keluarga kaya, keluarga yang miskin, atau keluarga yang sederhana? Kita tidak bisa memilih ketika kita lahir di dalam dunia ini. Kita itu lahir di dalam keluarga yang happy, yang bahagia, ataukah di dalam keluarga yang broken home, yang berantakan, saudara. Kita tidak bisa memilih ketika kita lahir di dalam keluarga seperti apa. Tetapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang ingin kita bentuk. Marilah saudara pada malam hari ini,
kita mengambil sebuah keputusan, membentuk sebuah keluarga yang memuliakan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sadar, keluarga yang berkenan dan memuliakan Tuhan hanya bisa terwujud ketika suami dan istri terus-menerus di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan untuk bersama-sama berproses menjadi satu daging. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, menjalani kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mungkin ya Tuhan, sudah sekian lama sebagai suami dan istri kami saling menyakiti, kami saling melukai, kami saling mendiamkan satu dengan yang lain. Luka-luka hati yang mungkin belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Tetapi kami juga percaya bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan jalan keluar. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat bagi orang yang berdosa, tetapi juga Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi keluarga-keluarga dan pernikahan-pernikahan yang sedang berada di dalam ambang kehancuran. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di dalam bulan keluarga ini kami belajar di dalam anugerah-Mu untuk menata kembali kehidupan pernikahan kami. Kami sadar ya Tuhan, berproses menjadi satu daging bukanlah hal yang mudah. Melibatkan penyangkalan diri kami, melibatkan pengikisan terhadap keegoisan diri kami. Tetapi ya Tuhan, kami sadar semuanya itu baik, karena akan membentuk kami menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Pernikahan, keluarga yang menjadi sarana karakter kami makin dibentuk serupa dengan Kristus. Pimpin dan tolong akan setiap kami, setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini, agar sungguh-sungguh kami betul-betul hidup sesuai dengan desain dan rancangan Allah yang semula ketika Engkau menciptakan dan membentuk lembaga pernikahan dan keluarga di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, acara temu doa kita pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus menyertai, memberkati dan memimpin kehidupan keluarga kita semua.